Bulan suci Ramadan selalu datang dengan cara yang sama. Langit terasa berbeda, udara seperti membawa ketenangan. Masjid-masjid mulai ramai, doa-doa mulai terdengar lebih sering. Ada yang sibuk menyiapkan menu sahur. Ada yang mulai menyusun target khatam Quran. Ada yang menata ulang jadwal hidupnya. Ramadan seperti tamu yang selalu kita tunggu. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana jika suatu hari Ramadan datang dan kita tidak lagi ada untuk menyambutnya? Tahun lalu kita menyebut nama orang-orang di sekitar kita. Kita berbuka bersama mereka. Kita berdiri di samping mereka saat tarawih. Kita mendengar suara mereka membaca doa. Hari ini sebagian dari mereka hanya tinggal nama. Sebagian dari mereka sudah berada di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Dan mungkin tanpa kita sadari suatu hari nanti, orang lain akan menyebut nama kita dengan cara yang sama. Ramadan tidak pernah terlambat datang. Tapi manusia sering terlambat menyadari. Kita mengira waktu masih panjang. Kita merasa masih punya banyak kesempatan. Kita menunda taubat seolah-olah kematian bisa dijadwalkan. Padahal, setiap Ramadan yang kita temui adalah hadiah. Dan setiap hadiah bisa jadi yang terakhir. Maka sebelum kita berbicara tentang target ibadah, sebelum kita berbicara tentang menu berbuka, sebelum kita sibuk menyambut bulan suci ini, mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur, dengan tenang, dengan hati yang tidak sedang bersembunyi. Bagaimana jika Ramadan ini adalah yang terakhir untuk kita? Mereka yang tahun lalu masih ada, coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan Ramadan tahun lalu. Masih ingat suara azan maghrib pertama? Masih ingat rasa haru ketika takbir tarawih menggema? Masih ingat sahur pertama dengan mata setengah terbuka? Tahun lalu kita ada di sana. Kita tertawa. Kita berbuka. Kita mungkin berjanji dalam hati, Ramadan kali ini harus lebih baik. Tapi sekarang ada kursi yang kosong. Ada sajadah yang tidak lagi terbentang. Ada nama yang dulu ikut tarawih bersama kita, tapi hari ini hanya tinggal doa. Ramadan tidak pernah menunggu siapapun. Ia datang dan ia pergi, dan sebagian manusia pergi bersamanya. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih berdiri di syaf pertama, hari ini sudah berdiri di hadapan Allah. Berapa banyak yang dulu memposting ucapan marhaban ya Ramadan, kini sudah tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa. Kita sering menyambut Ramadan seolah-olah ia tamu tahunan yang pasti kembali. Padahal tidak ada satu pun dari kita yang dijamin bertemu Ramadan berikutnya. Allah tidak pernah berjanji bahwa kita akan hidup sampai Ramadan selesai. Bahkan sampai maghrib nanti pun tidak ada yang tahu. Kuburan tidak pernah sepi di bulan Syaban. Rumah sakit tidak pernah kosong menjelang Ramadan. Kematian tidak menunggu jadwal ibadah kita selesai. Ia datang di tengah rencana. Ia datang di tengah taubat yang belum sempat. Ia datang di tengah nanti saja. Dan mungkin Ramadan yang akan datang ini adalah yang terakhir untuk kita. Ramadan dan ilusi umur panjang, kita hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa umur masih panjang. Ilusi bahwa taubat bisa ditunda. Ilusi bahwa Ramadan tahun depan masih ada. Padahal setiap hari kita melihat bukti sebaliknya. Orang muda meninggal. Orang sehat wafat mendadak. Orang yang kemarin tersenyum, hari ini sudah dibungkus kain kafan. Kematian tidak mengenal usia. Ia hanya mengenal waktu, dan waktu adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan mungkin, bukan nanti, pasti. Yang tidak pasti hanyalah kapan. Kita terlalu sering mengira bahwa kematian adalah cerita orang lain. Seolah-olah kita kebal, seolah-olah malaikat maut tidak punya alamat rumah kita. Padahal nama kita mungkin sudah tertulis dalam daftar yang akan dipanggil. Dan kalau benar Ramadan ini adalah yang terakhir, apa yang sudah kita siapkan? Andai mereka bisa kembali, bayangkan seseorang yang meninggal beberapa bulan lalu. Sekarang ia berada di alam barzakh. Tidak ada lagi handphone, tidak ada lagi jadwal kerja, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Hanya amal, hanya penyesalan. Kalau saja mereka bisa kembali, bukan untuk setahun, bukan untuk sebulan, hanya untuk satu hari saja, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak akan meminta harta, tidak akan meminta liburan, tidak akan meminta popularitas. Mereka hanya ingin satu hal, kesempatan untuk sujud, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk satu rakaat yang dulu terasa berat. Allah menggambarkan jeritan manusia setelah mati, ya Rob, kembalikanlah aku, agar aku dapat beramal salih. Tapi jawaban Allah tegas, tidak, selesai, tidak ada revisi, tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada Ramadan tambahan. Ramadan adalah diskon terbesar dalam hidup. Rasulullah bersabda bahwa ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bayangkan di bulan ini hambatan terbesar kita diringankan. Peluang pahala dilipat gandakan, doa lebih mudah diangkat.
tangisan lebih cepat dikabulkan. Ini bukan bulan biasa. Ini adalah diskon terbesar dan pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menyanyiakan diskon terakhir ini? Ramadan terakhir. Dalam keadaan apa? Kalau benar ini Ramadan terakhir kita, apakah kita ingin menutup hidup dengan puasa yang bolong-bolong, salat yang ditunda-tunda, Quran yang berdebu, atau kita ingin menutupnya dengan air mata taubat, dengan tahajud yang panjang, dengan hati yang kembali bersih? Tidak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir. Tapi semua orang akan memiliki Ramadan terakhir, cepat atau lambat. Dan ketika itu, tiba tidak ada lagi kesempatan kedua. Maka sebelum kita berbicara tentang target khatam Quran, sebelum kita berbicara tentang menu berbuka, sebelum kita sibuk membeli baju baru, mari tanya satu hal paling jujur, kalau ini Ramadan terakhirku, apakah aku siap menghadap Allah? Karena bisa jadi ini benar-benar yang terakhir. Sekarang bayangkan satu momen yang tidak pernah ingin kita bayangkan, detik ketika nafas mulai berat, detik ketika mata mulai kosong, detik ketika keluarga mulai panik dan dokter mulai diam. Sakaratul maut bukan cerita, sakaratul maut adalah kepastian yang membedakan kita, hanya waktunya. Pada saat itu tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi pengikut, tidak ada lagi harta, yang ada hanya amal yang pernah kita lakukan. Malaikat datang bukan untuk menawar, bukan untuk memberi pilihan, tapi untuk menjalankan perintah Allah. Jika Ramadan ini adalah yang terakhir, maka mungkin sakaratul maut kita tidak jauh setelahnya, dan pertanyaannya apa yang sedang kita bawa menuju akhir itu? Orang yang lalai sering berkata, nanti saja aku berubah, nanti saja aku taubat, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah pensiun. Tapi kematian tidak pernah berkata nanti, kematian berkata sekarang, sekarang, ketika kamu belum siap sekarang. Ketika kamu masih menunda sekarang, ketika kamu masih merasa aman. Berapa banyak yang wafat dalam keadaan belum sempat memperbaiki salatnya, berapa banyak yang wafat dalam keadaan belum meminta maaf, berapa banyak yang wafat dalam keadaan puasanya hanya lapar dan haus saja. Jika malaikat mau datang di bulan Ramadan, dalam keadaan apa ia menemukan kita? Dalam keadaan sujud atau dalam keadaan lalai, dalam keadaan membaca Quran atau dalam keadaan sibuk dengan dunia? Di alam kubur tidak ada lagi sahur, tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi azan maghrib. Yang ditunggu hanya ada pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan semua jawaban itu tidak ditentukan oleh hafalan, tapi oleh kebiasaan hidup. Jika sepanjang hidup kita jarang sujud, maka lidah akan keluh. Jika sepanjang hidup kita jarang mengingat Allah, maka hati akan bingung. Maka sebelum Ramadan benar tiba, mari kita tanyakan, apakah aku ingin menutup hidupku dengan penyesalan atau dengan ketenangan? Bayangkan seseorang yang sudah berada di alam kubur, ia mendengar gema takbir Ramadan dari kejauhan. Ia tahu manusia sedang bersiap berpuasa, ia tahu pintu surga sedang dibuka, tapi ia tidak bisa ikut. Ia ingin kembali, walau hanya untuk satu rakaat, walau hanya untuk satu istighfar, walau hanya untuk satu hari puasa. Tapi kesempatan itu telah selesai. Sekali lagi, Allah tidak pernah memberi Ramadan cadangan. Maka selama kita masih diberi nafas, selama jantung masih berdetak, selama mata masih bisa membaca, ini bukan waktu untuk santai, ini waktu untuk sadar. Ramadan bukan sekadar tradisi, Ramadan bukan sekadar suasana, Ramadan adalah peluang terakhir yang bisa jadi tidak terulang. Jika ini Ramadan terakhirku, maka aku tidak ingin ia berlalu tanpa perubahan, maka aku tidak ingin ia berlalu tanpa air mata. Maka aku tidak ingin ia berlalu tanpa taubat yang sungguh-sungguh. Karena ketika nafas terakhir tiba, yang kita inginkan bukan lagi dunia, yang kita inginkan hanya satu hal, semoga Allah ridha sebelum malaikat itu datang, sebelum tanah itu menutup, sebelum keluarga itu pulang meninggalkan kubur. Mari kita gunakan Ramadan ini dengan kesadaran penuh, dengan hati yang takut, dengan jiwa yang berharap, karena bisa jadi setelah Ramadan ini tidak ada lagi kesempatan kedua. Tapi Ramadan bukan hanya tentang takut, Ramadan bukan hanya tentang kematian, Ramadan juga tentang harapan, tentang pintu yang kembali dibuka, tentang Allah yang memanggil hamba-hambanya untuk pulang. Rasulullah bersabda, ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berkata hambaku harus sempurna dulu baru aku ampuni. Allah tidak berkata hambaku harus bersih dulu baru aku terima. Allah membuka pintu lebih lebar di bulan ini, seolah-olah Allah berkata, datanglah, walau dengan dosa, walau dengan luka, walau dengan hati yang kotor, datanglah. Berapa banyak dari kita yang merasa terlalu jauh, berapa banyak yang merasa terlalu kotor, berapa banyak yang merasa sudah terlalu sering jatuh, lalu berkata dalam hati, aku sudah terlalu rusak untuk berubah. Justru Ramadan datang untuk orang seperti itu. Ramadan datang untuk yang hancur, Ramadan datang untuk yang malu, Ramadan datang
Untuk yang ingin kembali tapi tidak tahu caranya, Allah Maha mengetahui betapa lemahnya kita, maka Dia ciptakan 1 bulan khusus untuk memperbaiki 11 bulan yang berantakan. Di setiap malam Ramadan ada satu panggilan yang tidak terdengar oleh telinga tapi terasa oleh hati. Wahai pencari kebaikan, mendekatlah, wahai pencari keburukan. Berhentilah. Panggilan itu bukan hanya untuk orang saleh, panggilan itu untuk semua, untuk yang rajin, untuk yang malas, untuk yang pernah jatuh berkali-kali. Selama nafas masih ada, selama mata masih terbuka, kesempatan itu masih hidup. Dan tahukah kamu, di bulan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 1 malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah di malam itu seperti ibadah seumur hidup. Bayangkan jika ini Ramadan terakhir kita dan kita mendapat Lailatul Qadar, maka hidup kita ditutup dengan pahala seumur kehidupan, pahala yang mungkin tidak pernah kita capai dalam hari-hari biasa. Betapa sayangnya Allah, betapa luasnya rahmatnya. Masalahnya bukan pada luasnya ampunan, masalahnya pada kemauan kita untuk mengetuk pintu, masalahnya pada kesungguhan kita untuk benar-benar berubah. Karena banyak orang memasuki Ramadan, tapi tidak semua keluar sebagai manusia yang baru. Banyak yang hanya berpindah dari lapar ke kenyang, dari sahur ke berbuka, tapi hatinya tetap sama, lisannya tetap sama, kebiasaannya tetap sama. Jika ini Ramadan terakhirku, aku tidak ingin keluar darinya dalam keadaan yang sama. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dihidupkan. Berapa banyak rumah yang penuh suara tilawah tapi kosong dari perubahan, berapa banyak yang menghatamkan mushaf, tapi tidak menghatamkan maksiat. Jika ini Ramadan terakhir kita, maka jangan biarkan Quran hanya lewat di mata, biarkan ia turun ke hati, biarkan ia mengguncang kebiasaan, biarkan ia mengubah arah hidup. Dan di bulan ini doa lebih dekat untuk dikabulkan. Tangisan lebih cepat diangkat ke langit, bahkan nafas orang yang berpuasa dicintai Allah. Jika Allah sudah memberi suasana, jika Allah sudah memberi kemudahan, jika Allah sudah membuka pintu, maka apalagi alasan kita untuk tetap jauh, maka apalagi alasan kita untuk tetap menunda. Ramadan adalah pertemuan antara kelemahan manusia dan kasih sayang Allah. Kelemahan kita nyata, dosa kita nyata, kelalaian kita nyata, tapi rahmat Allah jauh lebih nyata. Jika ini benar Ramadan terakhirku, maka aku ingin menjadikannya titik balik, bukan sekadar rutinitas tahunan, bukan sekadar suasana musiman, tapi awal dari kepulangan yang sungguh-sungguh. Sebelum Ramadan berlalu, sebelum malam-malamnya pergi satu persatu, sebelum takbir kemenangan dikumandangkan, mari kita putuskan dari sekarang, aku tidak ingin menyanyiakan bulan ini. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyesal setelahnya. Aku ingin ketika Ramadan pergi, ia pergi dalam keadaan Allah telah mengampuniku, karena bisa jadi inilah kesempatan terakhir untuk kembali, dan tidak ada yang lebih menyedihkan daripada meninggalkan dunia dalam keadaan pintu ampunan sebenarnya sedang terbuka lebar. Namun, ada satu kenyataan yang harus kita akui, tidak semua orang yang bertemu Ramadan benar-benar mendapatkan Ramadan, tidak semua yang berpuasa benar-benar berubah, tidak semua yang tarawih benar-benar pulang dengan hati yang baru. Rasulullah pernah mengingatkan betapa banyak orang berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Betapa banyak orang salat malam, tapi yang ia dapatkan hanya lelah dan begadang. Kalimat ini bukan untuk orang lain, kalimat ini untuk kita. Jika ini Ramadan terakhirku, apakah aku ingin ia berlalu tanpa bekas? Kita sibuk menyiapkan menu berbuka, tapi lupa menyiapkan hati. Kita sibuk mencari takjil terbaik, tapi tidak mencari taubat terbaik kita. Menghitung hari menuju Lebaran, tapi tidak menghitung dosa yang harus ditinggalkan. Ramadan berubah menjadi rutinitas tahunan, musiman datang ramai pergi tanpa perubahan. Padahal Ramadan bukan untuk dirayakan saja, Ramadan untuk membersihkan. Lihat kebiasaan kita bangun sahur lalu tidur lagi, melewati subuh tanpa khusyuk, menahan lapar tapi tidak menahan lisan. Masih gibah, masih marah, masih iri, masih membuka yang haram dengan alasan membunuh waktu. Kita merasa aman karena tetap puasa, padahal mungkin puasa kita hanya menahan makan, bukan menahan maksiat. Jika ini Ramadan terakhir kita, apakah kita ingin menutup hidup dengan puasa yang kosong makna? 10 malam terakhir datang, masjid mulai penuh, air mata mulai mengalir, tapi begitu Idul Fitri tiba, sajadah kembali dilipat, Quran kembali berdebu, masjid kembali sepi, seolah-olah Allah hanya Tuhan di bulan Ramadan, seolah-olah ketaatan hanya kontrak 30 hari. Jika benar ini Ramadan terakhirku, aku tidak ingin taubatku berumur 1 bulan, aku ingin ia berumur sampai akhir hayat. Kita terlalu sering berkata nanti setelah Ramadan aku akan konsisten, tapi kenyataannya banyak yang justru kembali lebih jauh setelahnya, karena sejak awal Ramadan dijalani tanpa kesungguhan, tanpa target perubahan, tanpa rasa takut kehilangan kesempatan terakhir. Jika ini Ramadan terakhirku, maka aku tidak ingin menghabiskannya dengan santai, aku tidak ingin menunda kebaikan, aku tidak ingin menunggu malam ke-27 baru mulai serius, karena siapa yang menjamin aku hidup sampai malam itu?
Setiap hari di bulan Ramadan adalah emas, setiap maghrib adalah peluang, setiap sujud adalah kemungkinan diampuni, setiap istighfar adalah penghapus dosa, tapi kita sering memperlakukannya seperti hari biasa. Kita pikir masih ada esok, kita pikir masih ada pekan depan, kita pikir masih ada 10 malam terakhir, padahal mungkin ajal kita tertulis di pertengahan bulan, padahal mungkin nama kita dipanggil sebelum takbir Idul Fitri berkumandang. Coba jujur pada diri sendiri, jika Allah benar-benar menutup hidup kita di bulan ini, apa yang akan paling kita sesali? Waktu yang terbuang untuk hal sia-sia? Atau sujud yang tidak pernah kita panjangkan, tangisan yang tidak pernah kita keluarkan, Quran yang tidak pernah kita selesaikan, maaf yang tidak pernah kita ucapkan? Jika ini Ramadan terakhirku, aku ingin ketika ia pergi, ia meninggalkan bekas yang tidak terhapus, bekas taubat, bekas perubahan, bekas kesungguhan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, Ramadan tentang melatih jiwa, tentang memutus rantai kebiasaan buruk, tentang belajar mengatakan tidak pada hawa nafsu. Jika selama Ramadan saja kita tidak mampu berubah, lalu kapan lagi? Jika di bulan ketika setan dibelenggu saja kita tetap kalah, lalu bagaimana di bulan-bulan biasa? Maka sebelum Ramadan benar-benar berjalan lebih jauh, mari berhenti sejenak, mari evaluasi, mari jujur, apakah kita sedang menjalani Ramadan dengan sadar atau hanya mengalir tanpa arah? Jika ini benar-benar Ramadan terakhirku, maka aku tidak ingin menjadi orang yang tertipu oleh rutinitas, aku ingin menjadi orang yang benar-benar pulang kepada Allah dengan hati yang baru. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menyia-nyiakan kesempatan terakhir dan menyadarinya ketika semuanya sudah selesai. Sekarang semuanya kembali kepada satu keputusan yang sunyi, keputusan yang tidak dilihat manusia, keputusan antara kita dan Allah. Jika ini Ramadan terakhirku, maka aku tidak ingin menjalaninya dengan setengah hati, aku tidak ingin menunggunya berlalu tanpa perubahan, aku tidak ingin kelak menyesal di alam kubur sambil berkata seandainya dulu aku lebih serius. Perubahan tidak dimulai dari 10 malam terakhir, perubahan dimulai dari sekarang, dari niat yang benar, dari tekad yang jelas, dari kesadaran bahwa umur tidak bisa ditebak. Jika ini Ramadan terakhirku, maka aku akan menjaga salatku seperti orang yang akan berpisah dengan dunia, aku akan membaca Quran seperti orang yang sedang menerima wasiat terakhir, aku akan bersedekah seperti orang yang tahu hartanya tidak akan dibawa mati, tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung luar biasa, tapi harus sungguh-sungguh, harus ada yang berbeda, harus ada yang ditinggalkan. Harus ada yang diperbaiki, mungkin dosa yang selama ini sulit dilepas, mungkin kebiasaan yang selama ini dipelihara, mungkin hubungan yang selama ini rusak. Jika ini Ramadan terakhirku, aku tidak ingin membawanya sampai ke liang lahat. Bayangkan ketika malam semakin sunyi, semua orang tertidur, lalu kita bangun untuk tahajud, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena sadar ini bisa jadi yang terakhir. Bayangkan air mata jatuh di atas sajadah, bukan karena takut dunia hilang, tapi karena takut bertemu Allah dalam keadaan belum siap. Itulah Ramadan yang sesungguhnya, Ramadan yang mengubah arah hidup kita. Tidak tahu apakah Allah akan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Tapi kita tahu satu hal, Allah selalu melihat kesungguhan. Jika benar ini Ramadan terakhirku, maka aku ingin menutupnya dengan hati yang bersih. Aku ingin meminta maaf kepada yang pernah kusakiti. Aku ingin mengembalikan hak yang bukan milikku. Aku ingin meninggalkan maksiat yang selama ini kusembunyikan. Karena ketika kematian datang, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ramadan adalah latihan untuk kematian. Kita belajar menahan, kita belajar mengendalikan, kita belajar melepaskan, kita belajar bahwa dunia bukan segalanya. Jika selama 30 hari kita mampu menahan yang halal, maka seharusnya kita lebih mampu meninggalkan yang haram. Jika selama 30 hari kita mampu bangun lebih awal, maka seharusnya kita mampu menjaga salat setelahnya. Jika ini Ramadan terakhirku, aku ingin ia menjadi saksi bahwa aku pernah berjuang, dan ketika takbir Idul Fitri berkumandang, aku tidak ingin hanya merayakan kemenangan lahiriah, aku ingin merasakan kemenangan batin. Aku ingin merasa lebih dekat dengan Allah, lebih ringan meninggalkan dosa, lebih kuat menjaga kebaikan, karena kemenangan sejati bukan pada pakaian baru, bukan pada hidangan melimpah, tapi pada hati yang kembali hidup. Mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa ini Ramadan terakhir, tapi kita bisa memastikan satu hal, bahwa kita menjalaninya seolah ini yang terakhir, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan rasa takut dan harap sekaligus, karena orang yang paling cerdas bukan yang tahu kapan ia mati, tapi yang selalu siap sebelum kematian datang. Jika malam ini kita masih diberi nafas, jika Ramadan ini masih kita temui, maka itu bukan kebetulan, itu undangan-undangan untuk berubah, undangan untuk pulang, undangan untuk menutup hidup dengan akhir yang baik. Maka jangan sia-siakan, jangan tunda, jangan tunggu esok, karena bisa jadi esok bukan lagi milik kita. Sekarang bayangkan satu malam terakhir Ramadan, malam yang tidak kita sadari sebagai yang terakhir, kita menutupnya seperti biasa, kita berkata masih ada waktu, kita berkata masih
Ada tahun depan kita berkata masih ada kesempatan lain lalu tiba-tiba hidup berhenti tanpa aba-aba, tanpa peringatan panjang, tanpa kesempatan mengulang. Manusia sering menunda karena merasa aman, merasa muda, merasa sehat, merasa kuat, padahal kematian tidak pernah bertanya apakah kamu sudah siap, padahal malaikat maut tidak pernah berkata apakah kamu masih ingin menambah amal. Jika ini Ramadan terakhirku, maka aku tidak ingin menutupnya dengan kelalaian, aku tidak ingin menutupnya dengan penyesalan, aku ingin menutupnya dengan harapan besar kepada Allah. Bayangkan ketika ruh sampai di tenggorokan dunia, mulai menjauh, suara keluarga mulai samar, harta tidak lagi berarti, nama besar tidak lagi menyelamatkan, yang tersisa hanya amal salat yang pernah kita jaga, puasa yang pernah kita ikhlaskan, sedekah yang pernah kita sembunyikan, tangisan yang pernah kita tahan dalam sujud. Jika Ramadan ini menjadi yang terakhir, maka semua yang kita lakukan di dalamnya akan menjadi penutup cerita hidup kita, dan betapa indahnya jika Allah menutup hidup kita setelah kita benar-benar kembali, setelah kita benar-benar taubat, setelah kita benar-benar memperbaiki diri. Betapa tenangnya jika sakaratul maut datang dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hubungan dengan Allah sudah kita perbaiki, dalam keadaan dosa-dosa sudah kita tangisi, karena kematian yang paling indah bukan kematian tanpa rasa sakit, tapi kematian dalam keadaan Allah ridha. Sekarang tanyakan sekali lagi dengan jujur, jika ini Ramadan terakhirku, apa yang ingin aku ubah, siapa yang ingin aku maafkan, dosa apa yang ingin aku tinggalkan, ibadah apa yang ingin aku hidupkan. Jangan tunggu 10 malam terakhir, jangan tunggu momentum viral, jangan tunggu suasana ramai, mulailah malam ini, mulailah sekarang. Ramadan tidak meminta kita menjadi malaikat, Ramadan hanya meminta kita menjadi hamba yang mau kembali. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Allah menuntut kesungguhan. Jika langkah kita kecil tapi istiqamah, jika taubat kita sederhana tapi jujur, maka Allah lebih tahu nilai usaha itu daripada manusia. Suatu hari nanti nama kita akan disebut dalam doa atau mungkin hanya disebut dalam kabar duka. Suatu hari nanti orang-orang akan berkata, dia dulu bersama kita di Ramadan. Dia dulu berdiri di syaf ini, dia dulu membaca Quran di sudut itu, dan kita tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi memperbaiki, tidak bisa lagi kembali. Maka selama kesempatan itu masih ada, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Jika ini benar Ramadan terakhirku, maka aku ingin ia menjadi saksi bahwa aku pernah mencoba, bahwa aku pernah menangis, bahwa aku pernah memohon ampun dengan sungguh-sungguh, bahwa aku pernah berjuang melawan diriku sendiri, karena pada akhirnya kita tidak takut pada kematian, kita hanya takut mati dalam keadaan belum siap. Maka sebelum Ramadan benar-benar pergi, sebelum hari kemenangan diumumkan, sebelum hidup kita benar-benar ditutup, mari berjanji pada diri sendiri, Ramadan ini bukan sekadar lewat, Ramadan ini bukan sekadar rutinitas, Ramadan ini adalah titik balik, karena bisa jadi setelah ini tidak ada lagi kesempatan. Dan jika suatu hari Allah benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir, maka semoga Ia menjemput kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan paling dekat, dalam keadaan paling bersih. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi berkata seandainya, tapi kita berkata, Alhamdulillah Engkau beri aku kesempatan terakhir dan aku tidak menyia-nyiakannya.